Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa kembali di kanal YouTube KPU Kabupaten Palawang. Kali ini saya Bowo menjadi host pada podcast KPU Palawang hari ini. Tema kita pada hari ini yaitu langkah strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KPU Kabupaten Palawang menuju pemilu tahun 2029. Untuk itu telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sudah memahami semua terkait di Dukcapil ini, yaitu Pak Ramlan, Sarjana Ekonomi. Saat ini beliau menduduki posisi sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Selamat datang Pak Ramlan. Ya, terima kasih Pak Bowo. Terima kasih atas undangannya. Ya, sama-sama. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Karena kesehatan itu merupakan rahmat yang terbesar dari Yang Maha Kuasa, dan jikalau kita sehat, maka seluruh aktivitas kita dapat kita laksanakan dengan baik. Apabila kita sakit, maka semuanya terganggu, Pak. Ya, nah, jadi memang kesehatan itu merupakan hal yang utama. Ya. Terima kasih Pak Ramlan atas kehadirannya di podcast KPU Palawang ini. Jadi ini supaya teman pemilih lebih mengenal siapa sosok narasumber pada hari ini, kita minta kesediaan terlebih dahulu pada Pak Ramlan untuk menyampaikan profil dari Pak Ramlan. Selain itu perjalanan singkat Pak Ramlan, baik sebelum menjadi Kabid pada Dukcapil Palawang ini sampai sekarang ini menduduki posisi Kabid ini. Ya, terima kasih Pak Bowo atas undangannya, kesempatan yang diberikan kami di Dukcapil. Acara seperti ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi kami Dukcapil, juga dari KPU juga. Jadi kami Dukcapil bisa menyampaikan informasi dari program-program Dukcapil dalam rangka mendukung sukseskan pemilu 2029. Riwayat singkat dari saya Ramlan Misbah, Sarjana Ekonomi. Saya lahir di Oku Batu Raja 15 November 1977, masuk ke Empat Lawang ini tahun 2028, waktu PNS pertama di Empat Lawang. Saya main gabung dengan Dukcapil tahun 2019, jadi Kepala Seksi Kerjasama antar OPD. Jadi Kabid itu tahun 2022 menjadi Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Kemudian Kabid dan Pelayanan itu kami lebih banyak bergerak di bidang pemanfaatan data untuk antar OPD dan juga pelayanan langsung ke lapangan, misalnya pasien jemput bola, dan selain pelayanan sosialisasi dan seterusnya. Ya, sehingga apa yang dipinta oleh pusat, target itu harus kita capai di Kapil. Kan kuasa itu yang bisa disampaikan riwayat saya. Ya. Jadi sungguh lumayan kompleks Pak ya, untuk kegiatan-kegiatan di catatan sipil saat ini. Oh iya Pak, kira-kira kalau aktivitas Pak Ramlan selain sehari-harinya bekerja di Dukcapil ini, apakah istilahnya ada aktivitas lain di luar? Apa nih kira-kira? Karena awalnya kita ini daerah istilahnya perkebunan, daerah pertanian asal dari Batu Raja juga daerah perkebunan. Saya di Empat Lawang juga selain hari-hari ya suka pulang dari bekerja, saya suka ya ke kebun buat lihat-lihat kebun. Sini kan lebih kebun daerah Empat Lawang kan daerah perkebunan buah-buahan. Ya. Jadi kita ada bikin sedikit lah, sekedar untuk hilangkan rasa jenuh di kantor, kita berkebun. Dan saya juga aktivitasnya
olahraga sore-sore, kan ada sekarang sudah banyak tempat olahraga, jadi sering jalan-jalan sore teman-teman keluarga. Ya, dan itulah tes yang paling sering itu, paling kita suka yang jalan-jalan aja. Ya, itulah bonus kita yang berdomisili di daerah Ya. seperti Empat Lawang ini. Seperti kita ketahui bahwa di sini letak geografisnya memang sangat mendukung. Jadi sepulang kita beraktivitas di rutinitas kantor, kita dapat menyalurkan hobi kita, aktivitas kita yang lain. Dengan begitu, pemikiran kita menjadi lebih fresh, badan kita bugar. Itu sesuatu hal yang sebenarnya banyak diimpikan oleh teman-teman pemilih di luar sana yang di areal perkotaan, Pak. Baik, sangat menarik Bapak cerita dari Bapak tadi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan bidang yang Bapak jalani saat ini, yaitu pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Seperti yang Bapak ceritakan tadi, termasuk yaitu melakukan perekaman ke sekolah-sekolah. Nah, itu apakah sudah 100% Pak pelaksanaannya di Kabupaten Empat Lawang ini? Apakah seluruh sekolah-sekolah di 10 kecamatan ini sudah benar-benar direkam, dan apa sebenarnya poin-poin dari kegiatan perekaman tersebut? Jadi mungkin teman-teman pemilih di luar sana ingin mengetahui secara spesifik supaya menambah wawasan kita bersama. Oh ya, terima kasih. Dukcapil Empat Lawang itu sudah memulai perekaman di sekolah dari awal berdirinya Dukcapil. Tapi yang secara dibuat satu dalam bentuk inovasi, bentuk kegiatan itu mulai dari tahun 2022. 2022 kita mengadakan MOU dengan seluruh sekolah SMA setingkat di Empat Lawang. Di Empat Lawang itu ada 18 sekolah yang setingkat SMA itu. 18 sekolah itu sudah kita datangi semua, kita bikin MOU, kita bikin suatu inovasi kegiatan. Iya. Ya, kalau kemarin pertama kita bikin kegiatan yang namanya Capil Go to School, ya perekaman di sekolah. Perekaman di sekolah ini kita lakukan setahun itu 2 kali tiap sekolah. Karena kan sasaran kan usia 17 tahun ke atas itu kan rata-rata kelas 3. Ya. Nah, jadi kelas 3 itu ada yang dia semester awal, misalnya semester 6 sampai 12, ada juga yang bulan 17, ada yang bulan 1 sampai bulan 6. Nah, jadi kita setahun itu 2 kali. Ya. Seluruh Kabupaten Empat Lawang itu sudah kita datangi semua, dan ini masih berlanjut sampai sekarang. Nah, jadi dari 18 sekolah itu diperkirakan rata-rata setahun itu kelas 3-nya itu siswanya tidak kurang dari 2.500 siswa. Jadi target pertama kami dari Dukcapil itu perekaman itu, karena itu yang sangat membantu peningkatan pencapaian target kami. Karena dari pemilih pemula 17 tahun itu kan yang rata-rata di sekolah. Sedikit sekali yang 17 tahun itu tidak sekolah lagi, pasti sekolah rata-rata. Jadi 2.500 itu tiap tahun pasti tercapai. Kami target yang pertama. Jadi dari perekaman kami tiap tahun itu berkisar dari 3.000 sampai 4.000 tiap tahun. Karena kita bantu dari 2.500 anak tamat sekolah tadi. Jadi kalau bisa dibilang kalau capaian target itu perekaman di sekolah itu bisa sudah sampai 100%. Kami bisa 100% karena dari pencapaian kami 3.000 tempat itu sudah termasuk 2.500 siswa yang keluar itu. Nah, jadi terus itu berkelanjutan terus sampai sekarang. Alhamdulillah kami sudah MOU dan kepala sekolah, khususnya pihak sekolah itu sudah memfasilitasi kami. Kami dikirim tiap ke lapangan, kami ngirim surat sama sekolah itu, minta tolong fasilitasi tempat, lokasi ini dan waktu tanggal sekian. Mereka sudah siap dan sangat mendukung. Nah, kerjasama itu sangat mendukung sehingga pencapaian target bisa tercapai. Ya. Sangat gamblang istilahnya penjelasan dari Pak Rahman tadi. Ini juga menjadi pertanyaan
sebagian dari wali-wali murid, orang tua siswa, apa sih sebenarnya yang dilakukan di Dukcapil di dalam perekaman di sekolah-sekolah itu. Nah, dengan penjelasan dari Pak Ramlan tadi, semuanya sudah dijawab dengan gamblang, dan memang istilahnya itu inovasi yang jemput bola itu. Ya, jemput bola. Jemput bola. Jadi terkait masalah anak-anak sekolah yang sudah 17 tahun ini Pak. Ya. Ini sudah usianya sudah 17 tahun, sudah memiliki KTP. Setelah anak-anak ini tamat, ini kan ada yang ikut tes TNI maupun Polri. Dan lulus. Nah, jadi setelah lulus ini, artinya siswa yang sudah tamat dan lulus TNI dan Polri ini, yang sudah memiliki KTP elektronik ini, otomatis kan hak pilihnya sebagai kependudukan menggunakan hak pilih itu otomatis kan tidak berlaku lagi. Sebagai tindak lanjut dari Disdukcapil itu bagaimana Pak kira-kira? Karena apakah ada laporan dari orang tersebut atau adanya kerjasama dengan pihak TNI Polri atau memang istilahnya terdetek oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil? Oh iya, kalau jadi terkait masalah anak-anak sekolah yang sudah 17 tahun ini Pak. Ya. Ini sudah usianya sudah 17 tahun, sudah memiliki KTP. Setelah anak-anak ini tamat, ini kan ada yang ikut tes TNI maupun Polri. Dan lulus. Nah, jadi setelah lulus ini, artinya siswa yang sudah tamat dan lulus TNI dan Polri ini, yang sudah memiliki KTP elektronik ini, otomatis kan hak pilihnya sebagai kependudukan menggunakan hak pilih itu otomatis kan tidak berlaku lagi. Sebagai tindak lanjut dari Disdukcapil itu bagaimana Pak kira-kira? Karena apakah ada laporan dari orang tersebut atau adanya kerjasama dengan pihak TNI Polri atau memang istilahnya terdetek oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil? Oh iya, kalau yang sudah istilahnya mereka berubah statusnya dari non polisi TNI tadi, kan dia berubah status nggak bisa memilih lagi. Nah, Capil itu kan sistemnya itu kan dia dari tupoksi awal, tupoksi itu kan dia membuat dokumen kependudukan, segala peristiwa kemudian yang berubah, misalnya status, kelahiran, yang dilaporkan ke Dukcapil. Nah, selagi mereka tidak bisa tidak melaporkan Dukcapil, kita tidak bisa mengubah status mereka. Nah, jadi kalau untuk menyikapi masalah itu, kami melakukan kegiatan seperti itu. Pertama, kami biasanya melakukan kegiatan pemutakhiran data. Pemutakhiran data itu kami lakukan ke desa-desa pertama, ke desa, ke lokasi kemana. Di pemutakhiran data itu seluruhnya nyangkut semua. Ada yang perubahan status, ada misalnya pindah, ada dari. Jadi kami bekerja sama dengan kepala desa. Kepala desa itu nanti kami datangi, surati, minta tolong orang, misalnya. Di surat itu ada yang orang sudah meninggal, ada yang sudah pindah, berubah status jadi TNI Polri tadi, tolong dilaporkan kami waktu kami datang. Nah, nanti mereka pada saat itu biasanya langsung manggupi, mereka langsung merespon, nanti yang ada anak yang sudah jadi, mereka ngumpulin kakaknya. Nah, dari kakak itu kami kumpul, langsung kami ubah prosesnya. Jadi dia bisa langsung menjadi anggota TNI Polri, jadi misalnya dia udah pindah, kami pindah. Ada yang sudah meninggal, kami minta surat keterangan kematian. Keterangan dari KDS atau pemerintah setempat untuk buat langsung kita bikin. Jadi istilahnya dalam hal untuk merapikan data tersebut, kita tidak bisa melakukan sendiri. Itu harus, istilahnya itu harus ada dari
inisiatif dari masyarakatnya. Hmm. Karena kita tidak bisa mengubah data kalau tidak ada laporan dari mereka. Kalau tidak ada dasar, tidak bisa kita ubah. Jadi seandainya mereka tidak melapor, tidak datang melapor, tetap ya, tetap datanya data dia pelajar atau apa, nggak diubah, nggak bisa diubah. Sama mereka melaporkan kami akan ubah. Yeah. Itulah yang kami sampaikan tiap daerah, tersosialisasi, ada pun lewat medsos gitu. Alhamdulillah ada, karena kan biasanya mereka kan kalau itu kan langsung ubah data misalnya. Kalau kayak itu, yang kita permasalahan paling banyak itu masalah data kematian. Data kematian itu rata-rata agak susah yang melapor. Nah, kurang susah. Kalau kita datang ke lapangan, ke Kades, baru ada yang bilang gini. Iya. Jadi kalau menurut pengalaman Pak Ramlan di Distrik Capil ini, kira-kira inisiatif dari masyarakat tadi itu apakah sudah bagus atau belum kira-kira? Inisiatif masyarakat untuk melaporkan dengan sendirinya. Karena ini kan seperti kita ketahui letak geografis di Empat Lawang ini kan ada yang kecamatannya jauh dan ada kecamatannya yang dekat. Jadi tolong Pak disampaikan. Sampai saat ini kalau masalah inisiatif itu kita belum bilang bisa 100% bagus, belum bisa, 80% juga belum bisa. Karena tadi ada terkendala lokasi tadi. Iya. Yang kalau seputaran daerah dekat, Palawang Tebing, Kecamatan itu mungkin lebih cepat. Nah, tapi kalau menyangkut perubahan status dari perubahan pekerjaan, dari PNS apa-apa pekerjaan dari Polri, biasa cepat. Karena mungkin menyangkut image mereka, gini. Tapi kalau menyangkut dia misalnya kematian, dia kadang tuh pindah ke ruangan, agak susah. Nggak, kurang tahu apa mereka tuh bilang terlalu jauh dari kantor, apakah pikir mereka tidak ada manfaatnya buat akte kematian tadi. Nah, dari situ itu yang kita bikinkan kalau tiap ada pemutahiran data itu tahun 2026 tetap ada 25, 26 nanti ada juga kayak gitu pemutahiran data, tapi tetap meningkatkan kerjasama dengan Kades, itu yang inti pertamanya. Ya itulah alasan klasiknya di masyarakat itu kan apabila memang istilahnya ada kepentingan ya cepat memang istilahnya kan, tetapi di saat istilahnya itu merasa tidak terlalu penting ya diabaikan, abai ya. Jadi hal inilah yang menjadi tantangan bagi kita bersama, yaitu untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa pentingnya data kependudukan ini agar supaya data-datanya valid. Yang ini nanti imbasnya ke data pemilih, data pemilih. Jadi apabila data ini sudah bagus, otomatis data pemilih ini akan valid. Ya, minimal istilahnya ini mendekati. Ya. Baiklah Pak Ramlan, kalau tadi kita berbicara untuk adik-adik yang umur 17 tahun yang lulus TNI dan Polri, sekarang ini kita kebalikannya. Jadi kebalikannya, seandainya masyarakat yang dia sudah pensiun dari TNI maupun Polri. Nah, itu kan otomatis dia sudah memiliki hak pilih. Nah, terkait data kependudukannya itu seperti apa, Pak? Ya, kalau berkait dia sudah harus punya hak pilih, kan kalau kewajiban dari masyarakat tadi dia harus wajib lapor dengan Dukcapil, mengubah statusnya. Itu yang pertama sekali. Tapi kan yang permasalahan kita kembali ke tadi, kadang kan mereka tuh mau nggak melapor ke kita, karena kita nggak bisa ngubah status mereka kalau mereka nggak lapor sama kita, gitu kan pertama sekali. Kita tidak ada istilahnya tuh link kerjasama dengan TNI Polri bahwa ini sudah berubah, tidak ada surat dari TNI Polri apa kewajiban dari mereka menyerahkan data ke Capil, ini sudah pensiun, enggak. Jadi kembali ke masyarakat tadi, dia mau ubah statusnya, dia harus lapor ke Capil, kita ubah statusnya dengan keberikan KTP baru, ubah statusnya. Jadi ke sekarangnya ada tetap yang masyarakat yang ubah, ada juga mungkin masih tetap dia status yang lama. Ya, itu Pak yang memang
dari lama itu menjadi problem data pemilih. Nah, tetapi apakah ada istilahnya upaya-upaya lain dari Disdukcapil ini untuk melakukan himbauan-himbauan baik kepada institusi TNI maupun Polri tadi, atau melakukan istilahnya permintaan data rutin ke instansi tersebut? Ya minimal istilahnya mengingatkan kepada institusi tersebut apabila ada yang memang sudah purna tugas, ya supaya dapat diperbarui datanya di kependudukan dan catatan sipil. Sampai sekarang kalau kita misalnya meminta secara resmi ataupun pakai surat apa kalau meminta data jumlah anggota Polri yang aktif dan sudah pensiun atau tidak aktif lagi, kita Dukcapil belum pernah gitu. Tapi kalau kita mengasihkan sosialisasi, himbauan, kalau pertemuan-pertemuan sudah pernah sering kita lakukan. Misalnya kami kan kalau di Polri itu kan kami Dukcapil itu termasuk tim pemeriksa berkas penerimaan anggota baru kan. Nah di sana kami sampaikan. Tapi kalau secara resmi sampai kayaknya belum ada. Kami juga belum ada istilahnya dasarnya kalau gitu. Apa juga Polri juga, TNI Polri juga belum punya dasar atau kepentingan menyerahkan datanya kepada kami. Itulah teman pemilih penjelasan dari Pak Ramlan. Selanjutnya mungkin teman pemilih di luar sana, Pak Ramlan, juga ingin mengetahui kalau orang meninggal yang seperti Pak Ramlan sampaikan tadi, itu kan mesti ada kesadaran dari pihak keluarganya untuk melaporkan dengan inisiatifnya sendiri supaya data tersebut bisa dihapus dari data kependudukan. Nah, sejauh ini kan seperti kita ketahui, kesadaran-kesadaran di masyarakat ini kan persentasenya kecil, Pak. Bisa dibilang seperti itu. Karena data pemilih yang di KPU ini terkait di pemilu maupun pemilihan kepala daerah, ini kan selalu menjadi problem ini kan di DPT dan data pemilih. Tinggal persentasenya saja. Nah, ini kan kalau di masyarakat awam, masyarakat umum, ini kan dikatakan, wah KPU ini menggelembungkan suara katanya. Menggelembungkan data pemilih katanya kan. Nah, padahal salah satu faktornya karena penduduk yang meninggal itu tidak dilaporkan oleh ahli waris atau keluarganya. Nah, sejauh ini Pak, apakah ada peran dari Disdukcapil 4 Lawang untuk berkoordinasi ke pemerintah daerah tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa untuk gencar menyampaikan ini? Karena kan di setiap kecamatan, kelurahan, desa ini kan agenda-agenda mereka juga kan rutin, Pak. Jadi bisa disisipkan dengan agenda ini terkait himbauan ini kan, agar kesadaran masyarakat itu benar-benar tumbuh. Karena kalau dipaksa masyarakat ini kan nggak bisa, Pak. Jadi memang mesti kita kita kasih pemahaman supaya dengan sendirinya mereka ada kesadaran. Gimana itu, Pak? Ya benar kata Pak Bowo tadi, kalau kita mengandalkan inisiatif dari keluarga ahli warisnya memang agak kecil. Nah, menyiasati hal ini, kami sudah mengeluarkan surat edaran Pak Bupati tentang pelaporan kematian. Kalau di Dukcapil itu ada yang namanya buku pokok pemakaman. Buku pokok pemakaman itu adalah merinci warga per desa yang sudah meninggal, nama, nik, dan lengkap, dan kapan meninggalnya. Benar, Pak. Karena pemerintah desa itu yang benar-benar tahu. Ya, yang tahu data wilayah sama warganya. Itu menjadi pemikiran bagi kita bersama, Pak, untuk meningkatkan mutu dan kualitas pemilu maupun
pemilihan kepala daerah yang ke depan. Lagi ini kan sesuai dengan tema kita, itu menuju tahun 2029. Beberapa waktu yang lalu, Pak Ramlan, ini kan KPU Empalawang ini telah melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih terbatas. Jadi coklit terbatas. Yang mana mengambil sampel di beberapa kecamatan dan ditemukan memang penduduknya ini ada yang sudah 100 tahun ke atas. Ya. Jadi bagaimanakah istilahnya menurut Pak Ramlan ini terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang lebih kita kenal dengan PDPB yang dilakukan per triwulan, dengan selalu melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Palawang ini, khususnya Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil ini. Itu kita dengan bersama-sama dengan Polres, Kodim, Bawaslu, maupun lapas dan unsur-unsur yang lainnya. Jadi apa sih kira-kira yang menurut Pak Ramlan terkait hal ini? Nyangkut dari ada penduduk yang di atas usia 100 tadi, ada beberapa daerah yang memang kita temui ada 100, tapi ada tadi imbas dari dia keluarganya tidak melapor. Jadi tetap di database kita kan Anda melapor, jadi tiap usianya bertambah terus. Ada kalau di Capil itu ada apa itu namanya pendataan tuh usia 0 sampai 5, terus ada nanti dari usia 90, 80 sampai 100 ke atas itu ada memang dapat data yang kami dapat. Jadi sudah ada berapa daerah sudah didatangi, sudah latih, memang ada, tapi ada juga yang memang waktu tahun belakang tahun 2000 ada awal tahun tadi 2025 ada yang memang tidak ada lagi. Itu sudah diselesaikan. Jadi yang usia 100 itu ada, tapi rasa jumlahnya ada terlalu banyak, terlalu signifikan. Kalau nggak salah tempo hari di Kecamatan Saling. Ada. Selanjutnya Pak Ramlan. Jadi isu-isu yang berkembang di masyarakat ini terkait masalah kependudukan ini juga, ini kan seperti kita ketahui bahwa pemerintah pusat ini kan telah menetapkan EKTP elektronik seumur hidup. Benar. Nah, tetapi terkait hal pemilu maupun pemilihan kepala daerah ini kan sering terjadi suatu sedikit realita yang ada di lapangan ini, bahwa masyarakat ini, contohnya seperti di Empalawang ini, Pak. Di sini kan ada orang luar Empalawang yang bekerja, berusaha maupun menetap di Empalawang ini, tetapi dia tidak memiliki KTP Empalawang. Domisilinya bukan di Empalawang gitu kan. Domisilinya di Empalawang. Tetapi dia kakaknya masih di luar. KTP-nya masih luar Empalawang. Sedangkan dia berusaha bekerja dan menetap di Empalawang ini sudah bertahun-tahun. Ada yang sudah 7-8 tahun. Nah, jadi tapi bukan kejadian di kita saja. Hal ini terjadi juga di beberapa daerah yang lain. Bahkan hampir keseluruhan. Nah, ini sebenarnya ada sisi baiknya dan ada sisi kurang baiknya, Pak. Karena kalau menurut hemat kita, itu kan sebaiknya apabila sudah lama menetapkan, ya apa salahnya istilahnya data kependudukan itu diperbarui. Nah, terkait hal ini, dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, apakah ada konsen ke sini atau memang program dari atas itu, dari Kementerian Dalam Negeri itu memang tidak terlalu mempermasalahkan terkait hal ini, Pak? Penjelasannya, Pak. Kalau mengenai masalah orang yang sudah lama berdomisili satu tempat dan dia masih terdata di daerah lain, itu
kita Dukcapil khususnya tidak ada regulasi yang mengaturnya itu, karena nik domisili KK itu kan hak dari masyarakat. Ya. Nah, jadi tidak bisa istilahnya kita intervensi kalau mereka harus pindah kita atau dia harus gini, tidak ada, karena regulasi tidak menjamin itu, tidak memperbolehkan. Jadi istilahnya tuh warga negara Indonesia itu dijamin haknya, dia mau pindah ke suatu daerah, mengurus ke Dukcapil, mau sehari besok pindah lagi, silakan, asal syaratnya lengkap. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain harus nurut ini, pindah sini, tidak bisa. Ya. Jadi kembali ke dalam mereka, kalau mereka mau pindah, baca merapikan data di daerah, ya lebih bagus gitu. Jadi terkait hal itu memang seperti itulah adanya, Pak ya? Ya, sudah ada, karena tidak ada regulasi mengatur itu. Karena pada podcast hari ini saya selaku host juga membincangkan masalah ini, karena itu juga menjadi menggelitik bagi masyarakat pada umumnya. Jadi dengan istilahnya ada perbincangan kita terkait hal ini, itu otomatis akan menjadi pemahaman bagi teman-teman pemilih di luar sana. Dari selama proses pemilu maupun pilkada, dan kita ketahui bersama bahwa Empat Lawang ini mengalami proses PSU panjang, ya Pak. Jadi lumayan ini menguras tenaga, pemikiran maupun keringat kita. Hal ini kita ketahui bersama bahwa bukan menjadi tugas penyelenggara saja. Kita sama-sama mengetahui bahwa seluruh stakeholder yang ada di Empat Lawang ini sampai ke masyarakat itu benar-benar terlibat secara langsung, secara aktif. Jadi dengan pengalaman ini, Pak Ramlan, khususnya di pemutakhiran data yang berkelanjutan ini, jadi itu kan menjadi konsen kita yang kita lakukan per triwulan ini. Kira-kira apa sih yang menjadi hambatan yang benar-benar menjadi titik fokus dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal ini? Yang tugas dan tupoksi Dukcapil tadi kan kita membuat dokumen kan dari tiap warga negara. Yang jadi hambatan khususnya Empat Lawang, kita masih kurang. Pertama, letak geografis Empat Lawang ini memang luar biasa. Ada yang dekat, ada yang jauh, sangat jauh kan. Jadi pertimbangan kalau dari masyarakat tuh kalau dia berurusan pinduk ke kantor Capil. Jadi konsen target kami yang pertama itu merapikan data-data tersebut. Jelasnya yang kalau satu tidak ada lagi warga Empat Lawang yang tidak mempunyai dokumen kependudukan. Dia harus punya NIK, KK, NIK, akte, dan KTP dan selainnya. Dan juga memperbaiki data-data yang sudah ada yang tidak valid, misalnya nama, karena ada data NIK ganda. Itu yang konsen dari kami. Melaksanakan tersebut tentu bukannya hal yang mudah dan cepat, bukan waktu yang lama, karena pertama kita terbatas dengan SDM dan sarana prasarana, itu pertama sekali. Kedua, kadang tuh kita nih Empat Lawang ini kan istilahnya tuh masih khususnya jaringan telekomunikasi kita tuh masih agak susah. Ada di daerah yang jauh, daerah Lumusi, daerah mana tuh itu blank spot sama sekali, nggak ada data sama sekali. Jadi kalau untuk daerah tersebut kita tuh harus mobilisasi mereka. Jadi dengan bersama dengan pemerintah desa, kita gimana caranya orang tersebut bisa diangkut ke daerah yang bisa ada sinyalnya untuk bisa perekaman, bukan data. Makanya dari Lumusi kadang diangkut ke dari Paiker atau Lumusi kita angkut ke daerah yang ada pertemuan. Nanti ada jadwalnya sekian. Ada tuh ataupun Pak Kades yang misalnya pemerintah desa yang gesit atau yang dia sanggup membawa ke kantor Capil. Nah, jadi konsen kita pertama sekali itulah bagaimana caranya
mereka yang jauh di luar daerah jangkauan itu bisa mempunyai dokumen kependudukan. Itu pertama. Jadi kan sekarang kan ada target, istilahnya target inklusi. Inklusi itu dari target dari Dirjen itu pertama perekaman pemilih pemula tadi 17, kedua yang masyarakat disabilitas, tiga yang daerah yang terluar. Daerah terluar kita anggaplah daerah Paiker, masih itu sangat jauh tuh Pak. Iya benar. Ya, kita ke sana itu kalau berbakat 2 jam 3 jam perjalanan. Nah, pulang ya di Malang. Nah, yang itu paling itu yang target pertama sekali yang sekarang tuh yang untuk meningkatkan. Karena memang ada daerah sana tuh yang susah jangkauan sinyalnya. Ya benar. Ya. Itu juga yang kami alami Pak. Jadi saat tahapan tempo hari ya memang badan ad hoc kita di bawah itu seperti PPK, PPS maupun KPPS yaitu mengalami kesulitan terkait jaringan ini tadi, blank spot. Akhirnya ya mengarah ke daerah tetangga yang memiliki jaringan. Iya. Ya, ini kan terkait laporan mereka ke KPU segala macamnya menjadi sedikit halangan. Ya. Tetapi dengan segala upaya yang dilakukan, dengan keseriusan dan kerjasama, semuanya bisa dijalani. Dari pembicaraan kita awal tadi hingga saat ini, Bapak, apa sih sebenarnya kira-kira saran dan masukan dari Pak Ramlan kepada lembaga KPU ini supaya data pemilih yang diupdate melalui pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini dapat menghasilkan data yang akurat, yang valid, yang berkualitas. Ya. KPU sama Dukcapil itu kan mitra, ya mitra kerjasama dan dasar dari KPU melakukan kegiatan coklit kan datanya dari database Dukcapil kan, data Dukcapil di tempat coba. Dukcapil mengeluarkan di tempat baru berikan coklit ke lapangan. Nah data yang di Dukcapil itu kan datanya dari daerah, dari kabupaten kota seperti kita kan. Nah kan tadi kan permasalahan pertama sekali kan kita tidak bisa mengubah database, kalau mereka warga tadi tidak inisiatif melapor sama kita kan, pertama sekali. Nah, jadi pas kita menyelesaikan di lapangan kan biasanya kalau kita ke lapangan kita selesaikan. KPU juga kan mereka mempunyai ini kan yang ke lapangan ada tuh coklit tadi kan Pak. Nah, coklit kan biasanya coklit langsung ke masyarakat menemukan masalah, ada yang pindah, ada yang sudah meninggal. Nah, alangkah bagusnya, ini saran dari kami Pak ya, dari Dukcapil, alangkah bagusnya kalau seandainya dibikin form waktu coklit itu, yang pindah, masyarakat pindah dibikin form, ini pindah, nah iya dipindah, alasan pindah kemana gitu kan, apa dibuatkan surat, nanti ditindaklanjut di kami, apa dibikin surat tindak kami kan, ada nanti dibikinkan pernyataan dari siapa keluarganya yang pindah. Kedua, yang meninggal kalau bisa langsung ditindaklanjuti, dibikin surat kematian dari warga, dari pemerintah desa setempat. Nah, dari ada dasarnya surat kematian tadi, surat keterangan kematian, itu langsung dibawa ke Capil, itu langsung kita eksekusi. Nah, kan Capil tidak bisa mengeksekusi kalau laporan misalnya dari pemadanan data sudah itu kan ke Capil, kalau tidak ada bukti surat keterangan, kita tidak punya dasar Pak. Ya, kita langsung eksekusi, kalau tidak ada dasar kan bahaya lah Pak. Dan lalu kita nggak tahu dia sudah meninggal atau belum, nanti sudah kita bikin surat kematian, orangnya masih hidup. Nah, bahaya kita. Jadi kalau bisa nanti waktu coklit itu, kalau temui memang masyarakatnya sudah meninggal, tolong dibuatkan surat keterangan kematian dari Kades. Nggak usah satu persatu bikin secara rekap, itu nggak masalah. Nah, penting ada tanda tangan dari pejabat desa setempat. Nah, itulah yang jadi dasar kita eksekusi dan terapan. Jadi kalau kita sudah eksekusi sudah ada dasar tadi kan, berarti otomatis kan data pemilu kita kan sudah bagus, ini berkurang. Jadi yang nggak ada lagi nanti ke depannya orang yang sudah meninggal nanti ada keluar lagi. Nah, kalau saran kami itu yang paling bagus. Sangat bagus sekali Pak, karena ini yang Bapak sampaikan ini adalah bentuk kolaborasi yang nyata, bukan yang sekedar kolaborasian. Jadi memang istilahnya
Disdukcapil dan KPU ini apabila dapat bekerja sama dengan nyata seperti itu, ya akan sangat berpengaruh meminimalisir data-data kependudukan yang semestinya sudah bisa dikeluarkan, tapi terhambat karena sesuatu hal yang ya sebenarnya tidak terlalu berat dalam hal itu. Kami juga membuka diri, Pak, seandainya nanti ada kegiatan-kegiatan di Capil, sosialisasi di kecamatan atau di mana, ya bisa istilahnya kita dilibatkan, Ya bisa Pak. untuk istilahnya mempererat lagi istilahnya kerjasama antara Disdukcapil dan KPU Empalawang ini. Ini sudah memasuki akhir dari bincang-bincang kita sebenarnya, Pak Ramlan. Ya, jadi saya meminta sedikitlah kepada Pak Ramlan untuk kesediaan menyampaikan closing statement lah, ya, kalimat penutup dari perbincangan kita ini. Ya, makasih Pak Bowo atas kesempatannya. Mudah-mudahan ada gunanya nih statement kita nih. Pemilu itu kan pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu yang menghasilkan legitimasi bagi pemerintah selanjutnya. Ya. Salah satu indikator pemilu itu berhasil itu kan berarti peserta pemilih dari tinggi ya, tingkat partisipasinya. Dukcapil dalam hal ini kan salah satu OPD, kalau kami kan perangkat daerah yang istilahnya pendukung dari keberhasilan salah satu keberhasilan pemilu. Jadi karena dasar dari hak pilih bisa dipakai oleh warga itu kan karena KTP atau NIK, ektp sudah rekaman tadi. Jadi kami saat ini tetap akan terus meningkatkan kerjasamanya, akan terus melakukan perekaman-perekaman, dan terus kami yakin, teman-temannya yakin pemilih yang berhasil itu, pemilih yang sukses itu, pertama ya dia menjamin hak pemilih untuk dapat memilih. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa melaksanakan hal ini tanpa kendala. Dalam artian kalau dari Dukcapil tidak ada kendala dari ektp atau NIK-nya. Ya. Itu yang pertama kuasa. Yang itu yang paling dilihat. Jadi tingkat keberhasilan suatu pemilih kalau pemilihnya yang melaksanakan hak pilihnya itu tinggi. Iya. Terima kasih atas kesediaan Bapak berbincang-bincang di podcast KPU Empalawang ini. Semoga KPU Empalawang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Empalawang ini dapat berkolaborasi dengan baik dalam pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Empalawang ini. Teman pemilih, demikianlah podcast KPU Empalawang hari ini dengan narasumber Pak Ramlan, Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Bowo, host pada hari ini, mengucapkan terima kasih kepada teman pemilih dimanapun kalian berada. Sampai berjumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.